Bahkan bang, sampai balik agamanya. Ini bagus pertanyaannya. Kenapa saya sampai balik agama? Yang pertama, agama tidak menyelamatkan, agama manapun. Bagi saudara yang masih mempertahankan agama keturunan, ya silahkan. Ya, kalau saya tidak mempertahankan lagi agama keturunan, apakah agama keturunan di mana saya lahir itu tidak baik? Baik, sangat baik. Bagi saya pribadi sangat baik. Lalu kenapa kalau memang itu baik saya tinggalkan? Nah, karena keselamatan. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan jalan, di situ saya menemukan kebenaran, di situ saya menemukan kehidupan. Akhirnya lambat laun saya percaya kepada Yesus, dan pada akhirnya saya murtad meninggalkan agama di mana saya dilahirkan, agama orang tua saya, agama nenek moyang saya. Itu jawaban daripada saya, Mama Syamil ya. Agama tidak menyelamatkan. Bagaimana mama di kampung nangis tiap hari? Iya, itu biasa ya. Bagi saya itu orang tua menangis karena anaknya meninggalkan agama di mana dilahirkan. Itu biasa, itu menangis. Tetapi setiap orang bisa melihat bagaimana perubahan saya. Bagaimana saya sebelumnya, bagaimana saya setelahnya. Bagaimana saya sebelum mengenal Yesus, bagaimana hidup saya setelah saya mengenal Yesus. Ada perubahan hidup, ada pembaharuan karakter, ada pembaharuan budi. Nah, ini yang saya alami, ini yang saya rasakan, dan semua teman-teman merasakan hal yang sama ketika mereka meninggalkan agama orang tua, ya, ketika mereka percaya kepada Yesus. 3456. Dia berkata pakai bahasa Aceh ya. Saya tidak baca lagi bahasa Aceh, saya langsung baca ke bahasa Indonesia. Kalau kamu sudah sesat, jangan lagi menyesatkan orang. Kamu sudah pinter, puji Tuhan. Saya pinter karena tahu membedakan mana yang bisa menyelamatkan, mana yang mudah-mudahan. Saya tahu mana yang mudah-mudahan, mana yang moga-moga, dan mana yang pasti. Sebagaimana saya katakan tadi, 3456, agama tidak menyelamatkan. Ya, tidak ada satupun agama di muka bumi ini, tidak ada satupun kepercayaan agama di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan pengikutnya. Tidak ada. Makanya tidak tertulis di bawah kolong langit ini agama A yang menyelamatkan. Tidak tertulis di bawah kolong langit ini agama B yang menyelamatkan. Tidak tertulis di bawah kolong langit ini agama C yang menyelamatkan. Tidak. Tetapi tertulis di bawah kolong langit ini hanya nama Adonai Yeshua Habasyiah yang menyelamatkan kita umat manusia. Haleluya. Nah, oleh karena itu saya murtad, dan saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Ya, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau memang saya sesat, ya luruskan supaya tidak sesat. Nah, ini baru mantap. Ya, kita hanya kowar-kowar, sesat, tetapi tiap hari kita berada di level orang yang kita anggap sesat. Ini lebih sesat, ya, lebih sesat daripada kita menuduh orang sesat. Kita menuduh orang itu sesat, tetapi tiap hari orang tersebut live, kita selalu ada pada live orang itu. Kita selalu hadir di setiap live orang tersebut. Sementara kita mengatakan orang itu sesat, tapi kesesatan orang itu kita tonton. Nah, berarti kita lebih sesat daripada orang yang kita anggap sesat. Ya, lebih sesat daripada orang yang kita anggap sesat. Mana like Nabi Rong? Sebentar lagi beliau naik. Sayang tahan mak gampung mengkat kerupuk siro. Mio mak gejak senlong kenapa hali mengkat kerupuk? Karena kedua mendangi rumah. Saya suruh tidur aja di rumah. Saya yang kira, saya yang kasih berkat. Saya memberkati mama saya. Saya jaga mama saya, tetapi karena tidak mau mama saya ikut saya, ya mama saya jual kerupuk. Ya tidak masalah. Jual kerupuk tidak masalah. Itu bukan hal yang memalukan. Ya, ketika Anda mengatakan mama saya di kampung jual kerupuk, itu tidak membuat saya malu. Itu justru membuat saya bangga. Mama saya masih berusaha, dan ternyata mama saya masih sehat. Buktinya
beliau masih jual kerupuk. Sayang teh bangkan malih, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting beliau sehat. Ya, yang penting beliau sehat. Kalau mama saya ikut saya, tidak perlu lagi jual kerupuk. Tidur saja beliau di rumah. Ibadah di rumah. Sungguh-sungguh ibadah di rumah. Banyak istighfar di rumah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Itu kalau mama saya ikut saya. Tetapi karena mama saya tidak mau ikut saya, banyak orang di sekitarnya itu mempengaruhi mama saya, sehingga mama saya seperti itu. Tapi terima kasih, Anda sudah memberikan informasi bahwa mama saya berarti sehat. Beliau jual kerupuk di Aceh. Jual kerupuk di kampung ya. Terima kasih informasinya. Ya brother. Saya selalu membawa mama saya dalam doa syafaat saya, supaya suatu hari beliau bisa percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Sebagaimana kata firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Limung raja man ma dan yah kadi dinamakan kafir. Saya sudah jawab tadi kan. Mama saya belum, bapak saya sudah meninggal dunia. Bapak saya sudah almarhum, mama saya masih di kampung. Tadi saya dapat informasi tadi, mama saya jual kerupuk di kampung. Kalau mama saya ikut saya, tidak perlu jual kerupuk, duduk tidur aja di rumah, makan minum, beribadah kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang penting sehat, dijamin sukacita. Ya, orang-orang yang dekat saya selalu sukacita. Orang yang dekat saya, mau agama apapun orang itu, kalau dekat dengan saya pasti sukacita. Kenapa? Karena saya dekat dengan Tuhan saya. Saya setiap hari beribadah kepada Tuhan saya. Maka orang-orang yang dekat Tuhan, ketika bertemu dengan orang manapun, mau agama apapun dia, mau kepercayaan apapun dia, pasti orang tersebut sukacita. Bandung hadir, shalom Papa Kevin, saya baru pulang dari Bandung. Itu pasti sukacita. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Mau lihat ya Tuhan, Tungku Fuad. Ini lain lagi Bapak Ibu. Toke umpung sidom, kajak lit ma kekedih. Ini ya sudah caci maki dia. Sudah caci maki. Kita tidak menghina dia, tidak menghina agamanya, tidak menghina kepercayaannya. Datang ke live kita caci maki. Tidak masalah. Ya. Mungkin itu yang dia pelajari. Begitu dia buka kitabnya, yang dia ayat pertama yang dia baca itu kayak pap ma kekedih, caci maki. Ayat yang pertama yang dia baca caci maki. Salam dari Mentawai, Ayung, Bu Ayu, saya selalu. Kitab yang pertama dia buka itu caci maki. Makanya itu terus yang keluar. Sampai dia bisa hafal caci maki itu. Pakai bahasa Aceh Bapak Ibu. Itu bahasa yang sangat kasar sekali. Seperti namanya Oke. Nama Oke, dia juga pakai bahasa Aceh, Ukolumo. Ya, Ukolumo itu Bapak Ibu artinya punya sapi betina. Punya sapi betina dia tulis di sini. Mungkin ketika dia buka kitabnya yang dia baca, ayat yang pertama dia baca, punya sapi betina. Tempat kencing sapi betina dia baca. Begitu dia buka kitabnya, itu yang tertulis pertama. Ya dia itu yang dia hafal. Maka itu yang dia ucapkan terus. Itu terus-terusan diucapkan. Kenapa? Karena itu yang dia baca. Itu tertanam dalam hatinya. Itu tertanam dalam pikirannya. Itu maka kita bersyukur. Ya. Yesus mengajarkan kita apa? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus tidak mengajarkan kasihilah orang yang seiman, seagama, seakidah. Enggak. Sesamamu manusia. Memang ada ayat dalam Alkitab terutama sekali. Dalam hal kasih engkau harus mengasihi orang yang seiman. Tetapi ajaran yang pertama dan yang paling utama, selain mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bahkan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Kasihi musuhmu Bapak Ibu, di kitab manapun tidak tertulis kasihi musuhmu. Tidak tertulis di kitab manapun. Tidak ada di dalam ajaran agama manapun kasihi musuh. Tidak ada. Mengasihi musuh itu tidak ada ajaran di agama manapun. Tidak tertulis di kitab manapun mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu bukan untuk kita kasihi. Musuh itu harus kita hancurkan. Harus kita singkirkan, itu namanya musuh.
Ya, orang yang memusuhi kita, kita pasti membalas. Orang yang memusuhi kita, kita pasti tidak akan bisa mengasihi orang itu. Orang yang memusuhi kita, kita pasti benci orang itu. Orang yang memusuhi kita, kita tidak akan bisa sayang kepada musuh itu. Orang yang memusuhi kita, kita pasti ingin membalas dendam. Tetapi Yesus mengajarkan, siapapun yang mengasihi, yang memusuhi kamu, kasihi dia, ampuni dia, berkati dia. Itu ajaran Tuhan. Ya, itu ajaran Yesus, Bapak Ibu. Siapapun yang memusuhi kita, ampuni. Siapapun yang memusuhi kita, berkati. Siapapun yang memusuhi kita, kasihi, sayangi. Doakan orang itu, supaya orang tersebut besoknya tidak lagi memusuhi orang lain. Nah, ini ada yang bernama Abizar. Apa kata Abizar? Bahaya ini, orang Aceh was-was saja. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, ya, menunjukkan iman Abizar ini begitu tipis. Saya tidak membicarakan agama Abizar, tidak membicarakan kitabnya Abizar. Saya hanya mengajak orang supaya orang itu jauh lebih baik hidupnya, tidak membenci, tidak memusuhi. Masa kita melarang orang membenci, melarang orang memusuhi, dia bilang bahaya? Bahkan dia bilang orang Aceh was-was saja. Ini namanya Abizar. Namanya bagus, Abizar. Tetapi imannya tipis seperti kertas. Takut. Ya, takut. Nah, Bapak Ibu ya, kita doakan supaya Abizar bisa mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Ya, doakan Bapak Ibu supaya Abizar itu bisa mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Nah, tidak membenci lagi, tidak was-was terhadap orang lain. Assalamualaikum Pak Pendi, Roy Frederick Saragi. Waalaikumsalam saudaraku Pak Roy Frederick Saragi. Waalaikumsalam. Ini lagi. Kapalih kup ye ke Aceh Hino. Kacuk, namanya kacuk Bapak Ibu. Apa artinya? Tulis typingnya dia. Dia terkejut. Ya, kalau bahasa Indonesianya dia terkejut. Menakutkan orang Aceh sekarang. Apa yang menakutkan? Kita tidak mengajarkan hal-hal yang tidak faedah. Justru yang kita ajarkan adalah hal yang faedah, hal yang baik-baik. Mengasihi orang, menyayangi orang. Jangan balas kebencian dengan kebencian, tetapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Masa dibilang takut? Berarti hidup Kacuk ini, saudaraku, dipimpin oleh kuasa kegelapan. Nah, kenapa hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan? Karena tidak mengenal roh kebenaran. Tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Yang dia kenal hari-hari ini, Tuhan yang abal-abal. Ya. Tuhan yang abal-abal yang dia kenal selama ini. Coba kenali Tuhan yang sesungguhnya. Ketika engkau mengenal ajaran yang sesungguhnya, engkau mengenal ajaran yang benar, maka yang pertama sekali akan tertanam dalam pikiran kita, Bapak Ibu, apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya, kalau kita mengenal ajaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu, kita disuruh yang pertama sekali, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Lalu yang kedua, apa yang disuruh? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesamamu manusia, bukan orang yang seagama denganmu, tetapi sesamamu manusia harus kita kasihi. Kalau orang itu belum mengenal Tuhan, bagaimana melalui hidup kita orang itu bisa mengenal Tuhan? Ya, kalau orang itu jauh dengan Tuhan, bagaimana melalui hidup kita, melalui sikap kita, melalui perilaku kita, orang itu bisa dekat dengan Tuhan. Bila hidup orang tersebut tidak teratur, bagaimana melalui hidup kita, pertemanan dengan kita, dia berkawan dengan kita, hidupnya teratur. Nah, ini saudaraku, ya. Nah, ini lagi Tuan Baron, ya. Apa kata Tuan Baron, Bapak Ibu? Kalau miskin kerja, jangan masuk kafir. Nah, ini salah total, saudaraku. Ini yang ditanamkan di dalam hatinya setiap saat, diperdengarkan oleh pemuka agama, ya. Orang masuk Kristen itu
masuk Kristen gara-gara kemiskinan, masuk Kristen gara-gara fakir, masuk Kristen gara-gara ekonomi, masuk Kristen karena pekerjaan. Di daerah ujung Sumatera banyak orang kita Batak, banyak orang kita Nias, pemuda-pemudi Nias dan pemuda-pemudi Batak itu meninggalkan Yesus karena dikasih pekerjaan di sana, Bapak Ibu. Bahkan dapat sesuatu, dikasih tanah. Bahkan saya punya teman, tidak bisa saya sebutkan di sini, Bapak Ibu ya. Itu berkali-kali diajak untuk masuk agamanya di ujung Sumatera. Berkali-kali. Apa jawaban beliau? Ya, mintalah sama Tuhanmu, bilang sama Tuhanmu supaya kalau Tuhanmu sudah memberikan hidayah kepada saya, ya saya akan masuk agamamu. Mungkin Tuhanmu belum mengizinkan saya untuk masuk agamamu. Kalau kamu suruh saya mengucapkan itu, saya akan ucapkan. Kenapa rupanya? Begitu. Ini Yan Swaki Funtaki. Faktanya, Bang. Ya, faktanya memang seperti itu, bahwa orang yang Kristen yang masuk agama satu itu mendapatkan perempuan, dikasih, bahkan boleh menikah 2, 3, 4. Ya, di dalam kekristenan tidak boleh menikah 2, 3, 4. Begitu dia kenal agama tersebut, hidupnya enak. Kenapa enak? Dia tugasnya 2 tahun misalnya di sebuah kota yang jauh daripada keluarganya. 2 tahun tugas di sana dia. Di sana dia boleh menikah. Ya, boleh menikah. Nanti dia tugasnya di ujung sana lagi. Di sana dia boleh menikah. Di dalam kekristenan tidak boleh. Ya, di dalam kekristenan tidak boleh seperti itu. Jadi apa yang dituduhkan selama ini, Bapak Ibu, itulah yang terjadi pada diri mereka. Jadi selama ini mereka yang menuduhkan kepada kita itu adalah sebenarnya yang mereka lakukan. Ini ada saudara saya ini, orang baik ini, kawan saya satu kampung. 7 tahun di pesantren, mungkin 15 tahun di pesantren, pada 20 tahun. Saya sudah undang kiriman ya. Bang Osman, 20 tahun di pesantren. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana baiknya saya, tanyakan sama Bang Osman ini. Teman-teman Aceh, kalau ingin tahu bagaimana baiknya saya, solehnya saya, tanyakan sama beliau. Kalau mau tahu bagaimana jahatnya saya, tanyakan juga sama beliau. Bagaimana jahatnya saya? Tanyakan sama beliau, DM beliau. Bang Osman, saya mau DM ini, tolong ceritakan bagaimana kehidupan si Pendi. Jahat-jahat si Pendi, tanyakan. Pasti diceritakan sama beliau. Tanyakan juga bagaimana baik-baiknya saya, pasti diceritakan. Tetapi hidup saya berubah setelah saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo, Puhaba, saudara Alum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak Fendi? Sehat. Ini kayak Khairiyah ya, Khairiyah. Dia bilang suruh tanya sama Mama katanya. Ya, tanya aja berani tanya sama Bang Osman. Ya. Tanya siapa, silakan. Tapping Bang Usman, tanya aja. Tanya sama Bang Usman. Tanya jahat saya apa? Ya. Jahat saya dia tahu, baiknya saya beliau tahu. Tetapi saya berubah setelah saya mengenal dia. Luar biasa. Tuhan baik ya. Ya. Nggak ada rahasia antara saya sama Pak Pendi. Nggak ada rahasia, tahu semua. Bahkan kami punya satu kerinduan supaya kami nanti kalau kaya sama-sama. Halo brother, gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mentanginan? Mentang melalautnya. Oh, laut. Laut, mentang kapal kalau ready, mentang lempreh mesin dari Jakarta. Oh. Jal, tak hello. Pajalan nomor 4 melong, sabra rindu kayo. Itu menapa menyodron ya Jakarta tu ne pegah balung. Ya. Nah, lebih alam kalau kere mata ping ne cok jalan perlen telepon long. Cikun je no aku tulis. 0852 Bele. 0852 7 leh sekurang leh 7 le sekurang le 80 sekurang 5
Oke, kali. Pak Osman 07 Pak. Hai, pakai dulu Nan Osman. Ya, oh berarti Nan Osmannya Nan Kapai. Nang Kapai Osman 07 hello. Lu nggak kalian Nan Osman eh? Tekan ku. Ya, mio rindu tak rindu kamu peluh tu. Nantinya orang merempak mah hantam tatap muka lah. Betul. Intik lah. Ya rindu tak kah? Intik lah merempak. Ya ilong tre wo ino 5 tahun ni kontrak ino mangkap itu. Lebih agak beu li mampu ilang ku dengar. Aduh, hanjim tak dengar pikiban orang tanya hadi. Ana muda aku suci. Ada ilong dari 2021 kalau rantau sampai orangnya kah? Letun kah? Oh, letun kah? Nanti orang raya orangnya Batam. Dua orang raya Batam, orang raya haji, orang raya puasa Batam lho. Oh. Raya bersainya. Oh, berarti kamu nampak amoy bangka lah. Oh, puyang na aja tago jo. Alaran teo, kamu puyang na tago jo. Ai, gad lah apa? Ya nomor kalau untuk long hubungi bah. Oke, siap. Nyane hubungi, tak pernah rindu long kah? Gad. Itu dah video call. Assalamualaikum. Hai, sehat-sehat bah? Alhamdulillah. Gak. Jangan pimpinan lagi lah, jaga kesehatan. Gad. Hai, mianan telepon mak salim ke mak bah? Gak. Untuklah watekannya kalau saya ada pegah badua untuknya je tanya ke. Kan mak drone. Hah? Mak drone. Gak. Je. Salim bah? Gak. Gad. Assalamualaikum. Salam. Itu Osman kawan saya waktu kecil. Nah, ini ada orang yang caci maki lagi. Apa saya baca lagi cacian makian Bapak Ibu? Hah? Oke. Sebelum kita naikkan orang sebagaimana biasanya, kita akan nyanyikan sebuah pujian dulu Bapak Ibu ya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian dulu.